Penilaian tengah semester melalui tugas presentasi mengenai produksi, konsumsi, distribusi, dan manajemen dalam perspektif hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amri Abdul Rahman dari Prodi Ekonomi Syariah semester 3. Yang terhormat kepada dosen pembimbing mata kuliah Hadis Ekonomi, Bapak Mufaizin, Magister Pendidikan Islam, dan serta para penonton yang saya cintai. Kali ini saya akan membahas tentang kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, konsumsi, distribusi, dan manajemen dalam perspektif hadis. Kegiatan ekonomi yang pertama yaitu produksi. Pemahaman produksi berdasarkan pemahaman Islam, yaitu memiliki arti usaha keras untuk mewujudkan sesuatu yang digunakan untuk konsumen untuk kebutuhan hidup. Dalam ekonomi Islam, produksi kerap disebutkan menggunakan dengan istilah intaj yang artinya mewujudkan atau ijadu sil'atin yang artinya mengadakan sesuatu. Produksi dalam Islam tidak hanya memaksimalkan keuntungan di dunia, tapi juga memaksimalkan keuntungan di akhirat. Contohnya seperti zakat, sedekah. Rasulullah mendorong umat Islam agar rajin bekerja untuk mencari karunia Allah, agar dapat memberi dan berbagi nikmat kepada orang lain, dan minta agar kebutuhannya dapat memenuhi kebutuhan tanggung jawab bagi mereka. Nabi Muhammad bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu an katanya, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, hendaklah seorang di antara kalian berangkat pagi-pagi sekali mencari kayu bakar, lalu bersedekah dengannya dan menjaga diri, tidak meminta-minta dari manusia lebih baik daripada meminta kepada seorang baik ataupun tidak. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Mulailah memberi kepada orang yang menjadi tanggung jawabmu. Hadis riwayat Muslim. Menurut Profesor Idri, hadis ini menjelaskan tentang beberapa hal terkait dengan aktivitas ekonomi, yaitu yang pertama, dorongan untuk rajin bekerja dengan berangkat pagi-pagi sekali. Yang kedua, dorongan untuk rajin bekerja dan berproduksi. Yang ketiga, dorongan untuk melakukan distribusi. Yang keempat, dorongan untuk hidup kesatria dengan tidak meminta-minta. Dan yang terakhir, dorongan untuk bertanggung jawab dalam ekonomi keluarga. Nah, bekerja di sini bukanlah bekerja seperti kantoran atau sejenisnya, tetapi bekerja untuk mencari, membuat, atau berusaha untuk menghasilkan dan memanfaatkan apa yang didapatkan sehingga dapat bermanfaat untuk semuanya. Produksi memiliki unsur-unsur, yaitu yang pertama sumber daya alam sebagai bahan produk, yang kedua yaitu sumber daya manusia sebagai produsen atau pembuat produk, yang ketiga yaitu modal sebagai upah sumber daya manusia dan juga upah sebagai upah sumber daya alam, dan yang keempat yaitu organisasi supaya untuk menghasilkan produk itu secara maksimal. Kegiatan ekonomi yang kedua yaitu konsumsi. Konsumsi dalam hakikatnya adalah mengeluarkan sesuatu dalam rangka memenuhi kebutuhan. Nah, konsumsi ini meliputi keperluan, kemewahan, dan juga kesenangan. Nah, dalam Islam, kemewahan dan juga kesenangan itu diperbolehkan, asalkan tidak berlebihan. Karena dalam hadis riwayat Nasa'i yang berbunyi, An Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulu wa tasaddaqu wal basu fi ghairi israf wala makhila, yang artinya dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata, Rasulullah SAW bersabda, makan dan minumlah, bersedekahlah serta berpakaianlah dengan tidak berlebihan dan tidak sombong. Prinsip-prinsip konsumsi yaitu yang pertama yaitu halal. Ibnu Katsir berkata bahwa Allah menjelaskan tidak ada Tuhan selain Allah yang maha pemberi kepada makhluknya. Ibnu Katsir kemudian memberitahukan tentang izin Allah untuk memanfaatkan segala sesuatu sumber daya yang ada di bumi dengan syarat halal, asal tidak membahayakan otak dan akal. Konsumsi halal yang murni, contohnya seperti buah-buahan, binatang yang sembelihan, binatang lautan, minuman yang sehat, pakaian dari kapas atau wol, pernikahan yang sah, warisan, dan juga rampasan perang. Begitu juga seperti hadiah. Nah, kalau contoh yang haram yang murni, contohnya seperti bangkai, darah, babi, arak, pakaian sutra bagi kaum laki-laki, pernikahan yang tidak sah, riba, dan juga hasil rampokan. Prinsip konsumsi yang kedua yaitu baik dan bergizi. Islam tidak hanya memperhatikan
halal atau haramnya, tapi juga memperhatikan barang yang berkualitas. Yang ketiga yaitu bukan barang dari hasil suap atau barang sogokan. Kegiatan ekonomi yang ketiga yaitu distribusi. Rasulullah SAW menganjurkan umat Islam agar mendistribusikan sebagian hartanya untuk membantu saudara-saudara mereka yang berkebutuhan ekonomi. Adapun suatu hal yang dilarang dalam mendistribusi menurut Islam, yaitu menimbun barang. Dalam hadis, Rasulullah bersabda, "An Ma'mari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yahtaqru bahwa khata." Dan yang artinya dari Ma'mari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang menimbun barang harta, maka ia bersalah atau berdosa." Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, larangan yang kedua yaitu memonopoli. Sudah jelas bahwa memonopoli itu sangat merugikan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang terakhir yaitu manajemen. Dalam sudut pandang Islam, manajemen menggunakan kata istilah al-tadbir yang artinya pengaturan. Kata ini merupakan derivasi dari al-dabbarah yang artinya mengatur. Keteraturan Arab merupakan bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam mengelola alam ini. Namun karena manusia telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dijadikan sebagai khalifah di bumi, maka dia harus mengatur dan mengelola bumi ini bagaimana Allah mengatur alam raya ini. Kegiatan manajemen ini pastinya memiliki komponen-komponen. Komponen yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Nah, perencanaan ini dilakukan agar proses perdana dalam melakukan pekerjaan baik dari pemikiran atau kerangka kerja untuk tujuan yang dicapai agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Dan di dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari besok atau akhirat. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Komponen yang kedua yaitu organizing atau keorganisasian. Proses kerjasama dua orang atau lebih untuk mencapai hasil yang lebih maksimal. Yang ketiga, pelaksanaan atau executing. Dan yang terakhir yaitu pengawasan atau controlling. Pastinya dalam suatu tindakan pasti ada arahan yang bakal dituju dengan maksud dan tujuan yang telah digariskan semula. Cukup sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan yang tidak sengaja maupun disengaja oleh saya, dan semoga materi yang saya sampaikan tentang produksi, konsumsi, distribusi, dan manajemen dalam perspektif hadis dapat bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.